Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar sinetron Badai Pasti Berlalu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi kalian yang selalu setia menonton video-video dari kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk para penggemar sinetron kesayangan kita ini, Badai Pasti Berlalu SCTP. Setiap harinya kami akan memberikan informasi dari kelanjutan sinetron Badai Pasti Berlalu yang akan tayang di SCTP setiap harinya. Tentunya akan semakin seru dan menarik untuk kita saksikan. Namun kami sarankan untuk menonton videonya sampai selesai ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan pada episode yang akan tayang nampaknya akan semakin menegangkan lagi dengan adegan-adegan para pemain sinetron ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tak tertinggal informasi-informasi terupdate dari channel kami ini seputar kelanjutan dari episode sinetron Badai Pasti Berlalu. Sebelumnya saya akan membahas episode yang sudah tayang kemarin malam untuk keperluan referensi di episode yang akan tayang selanjutnya. Pada episode yang sudah tayang kemarin terlihat Helmi yang belum diketahui keberadaannya karena sudah masuk ke dalam jurang dan hanyut terbawa arus sungai. Dan tentu saja di episode kali ini membuat kita para penggemar Helmi dan Siska merasa sedih. Dan Siska pun saat mengetahui Helmi sudah dicelakai oleh ayahnya Pak Diki, Siska pun bergegas untuk mencari Helmi karena sebenarnya Siska memang mencintai Helmi. Dia takut kehilangan Helmi. Lalu Siska pun bergegas mencari Helmi ke dasar jurang itu dan menyisiri sungai yang begitu deras arusnya untuk mencari keberadaan Helmi. Namun nampaknya pencarian Siska tidak membuahkan hasil, apalagi kaki Siska merasakan sakit, sehingga dia pun terjatuh ke dalam sungai dan hanyut terbawa arus sungai itu. Sementara itu Leo yang mengetahui bahwa Siska mencari Helmi ke dasar jurang itu bergegas untuk menyusul Siska. Dia pun berteriak-teriak memanggil nama Siska untuk mencari tahu keberadaan Siska. Namun ketika dia melihat ke arah sungai, dia melihat Siska sudah hanyut di sungai itu. Dia pun lalu bergegas untuk menyelamatkan Siska. Siska pun menjadi sedih dan terpukul karena dia sudah menemukan sebuah sepatu yang nyangkut di batu-batuan sungai itu. Dan ternyata sepatu itu memang milik Helmi. Siska pun merasa sangat sedih dan berspekulasi bahwa Helmi memang sudah hanyut di sungai itu. Siska pun berharap agar ada seseorang yang menyelamatkan Helmi. Namun nampaknya Helmi tidak akan selamat karena arus sungai di sini sangatlah deras dan warga-warga di sekitar sungai dan jurang tersebut mengatakan jika seseorang sudah jatuh ke dasar sungai itu dan hanyut terbawa sungai, maka tidak akan ada yang bisa diselamatkan. Siska pun menjadi sangat terpukul dengan pernyataan salah satu warga di dekat sungai itu. Sementara itu Leo beserta Dr. Cory serta Reta dan kedua temannya pun ikut mencari Helmi dan Siska. Seperti yang sudah kita ketahui ya guys, Dr. Cory memang selama ini mencintai Helmi dan dia sangat khawatir ketika mengetahui Helmi jatuh ke dasar sungai dan belum juga ditemukan. Dia pun menangis ingin mencari Helmi. Dr. Cory beserta adiknya Reta pun dan ditemani kedua sahabat Leo, Romi dan Ardan mencari Helmi di pesisir sungai tersebut. Dan ketika itu dia melihat Siska yang sudah terombang-ambing oleh arus sungai dan hanyut terbawa arus itu. Ardan dan Romi pun bergegas menolong Siska dan Leo pun akhirnya berhasil menyelamatkan Siska. Dr. Cory menjadi begitu sangat terpukul ketika melihat sebuah sepatu yang dipegang oleh Siska dengan erat di tangannya. Saat dia melihat sepatu tersebut, dia teringat bahwa sepatu itu adalah milik Helmi.
Akhirnya Dokter Cory pun menjadi sangat sedih dan sampai pingsan di sisi sungai itu. Hingga akhirnya dia diralihkan ke rumah sakit karena keadaannya yang belum sadarkan diri. Saat sadar, Dokter Cory pun menjadi sangat kaget ketika dirinya berada di rumah sakit. Dan ketika melihat Siska di depan matanya, dia menjadi marah terhadap Siska. Karena dia berspekulasi bahwa semua kejadian yang menimpa Helmi adalah gara-gara Siska dan keluarganya. Namun saat dikatai seperti itu oleh Dokter Cory, Siska hanya diam saja karena memang ini adalah perbuatan ayahnya Pak Diki yang sudah mencelakakan Helmi. Keadaan pun semakin memanas ketika salah satu dari warga yang dekat dari jurang tersebut mengatakan bahwa Helmi memang terlihat jatuh di dasar jurang itu dan hanyut terbawa sungai, dan saat ini Helmi belum ditemukan. Warga yang sekaligus Pak RW tersebut mengatakan jika Helmi nampaknya sudah meninggal dunia karena dia tidak mungkin selamat dari kejadian itu. Bahkan jika seseorang sudah jatuh di jurang itu dan hanyut terbawa sungai begitu deras, sedikit kemungkinan orang tersebut akan selamat. Tentu saja mendengar pernyataan Pak RW tersebut, Dokter Cory menjadi marah karena dia menuduh Siska dan keluarganya adalah penyebab dari hilangnya Helmi. Dengan perasaan sedih, Siska pun keluar dari ruang rawat Dokter Cory itu dan berniat untuk menemui ibu Bu Arnas, ibu dari Helmi. Namun Leo mengikutinya dan melarangnya untuk menemui Bu Arnas karena dia takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap Siska nantinya. Siska kemudian berkata kepada Leo bagaimana jika Bu Arnas tahu jika Helmi sudah meninggal dunia. Dia akan menjadi lebih marah dan benci kepada keluarga Siska, dan dendamnya kepada keluarganya akan menjadi semakin besar. Siska pun bergegas menemui Bu Arnas dan meninggalkan Leo di rumah sakit itu. Namun Leo yang tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Siska akhirnya mengikutinya. Sesampainya di rumah Bu Arnas, Siska pun menceritakan kepadanya bahwa Helmi sudah meninggal karena jatuh ke dasar jurang dan terbawa arus. Saat ini jasad Helmi belum ditemukan. Bu Arnas kemudian tidak percaya dengan perkataan Siska dengan raut muka yang begitu membenci Siska. Bu Arnas menanyakan kebenaran hal itu. Siska pun mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap Helmi adalah karena dirinya dan keluarganya. Dia pun bersedia menjadi pelampiasan kemarahan Bu Arnas agar dendam Bu Arnas selama ini kepada keluarganya menjadi hilang. Namun Bu Arnas malah semakin menjadi-jadi dan menyakiti Siska. Untung saja Leo tiba di rumah Bu Arnas dan menghalangi mereka. Leo pun akhirnya membawa Siska pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Bu Monik menanyakan keadaan Siska yang datang dengan menangis. Apa yang menyebabkan Siska menangis? Siska pun akhirnya mengatakan bahwa Helmi sudah tiada. Mereka pun saling berpelukan untuk melepaskan kesedihan. Nah guys, nampaknya Siska begitu terpukul dengan kehilangan Helmi. Dan saat ini dia harus menerima kenyataan bahwa dia sudah menikah dengan Leo. Padahal dia memang mencintai Helmi. Apakah Helmi benar-benar sudah meninggal dunia atau sudah ditemukan oleh seseorang dan diselamatkan? Bagaimana guys menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah ini ya. Mudah-mudahan saja Helmi memang benar-benar sudah diselamatkan oleh orang-orang yang berada di sekitar jurang itu ya guys, agar dia bisa kembali menemui Siska, orang yang benar-benar dicintainya. Nah guys, mungkin cukup sampai di sini informasi yang bisa kami berikan kepada kalian tentang kelanjutan dari episode sinetron Badai Pasti Berlalu yang akan tayang di SCTV 25 Juni 2021. Terima kasih bagi yang sudah berlangganan di channel kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.